Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Marine 2 yang dirilis pada tahun 2009, di mana puluhan teroris separatis menyandra sekelompok orang dan mengancam akan membunuh seluruh sana dalam waktu 24 jam. Tak hanya itu, pihak militer lama bertindak hingga nasib seluruh sanda berada di ujung tanduk. Maka seorang sniper marinir Amerika pun nekat menyerang seorang diri demi menyelamatkan istrinya yang juga dalam situasi paling berbahaya. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Cerita dibuka saat dua sniper yang tergabung dalam marinir Amerika mengincar sekelompok orang di suatu pedesaan. Dia bernama Joe dan satu rekan yang bernama Bobby. Mereka ditugaskan untuk melenyapkan seorang target tingkat tinggi yang mengatur pertemuan dalam sebuah transaksi senjata ilegal. Bravo, this is Sierra. We have a black SUV approaching. Setelah berpindah posisi ke tempat yang lebih strategis, Joe membidik target yang berada dalam jarak pandangnya. Di mana saat mendapatkan izin eksekusi, tiba-tiba saja Requesting new target of opportunity. High value target, Sanada. kemunculan seorang bocah membuat kemampuannya diuji hingga ia kembali memusatkan serangan, ketepatan angin, dan jarak sasaran yang pasti. Hingga saat tembakan pertama dilepaskan, hal itu menjadi awal mula terjadinya pertempuran. Keadaan tersebut membuat seorang bocah tak bisa diselamatkan, hingga ia pun terpaksa mundur dan menyelamatkan diri dari sana. Setelah kejadian tersebut, Joe tiba di basis marinir Amerika yang berada di Asia Tenggara. Ia yang memang belum lama ini telah menikah, mengabari istrinya Robin bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia akan kembali ke rumah karena misinya baru saja selesai. Kabar itu jelas membuat Robin tak sabar menyambutnya, karena setelah Joe tiba, ia akan mengenalkan dengan seorang teman yang sangat kaya raya, pemilik jajaran hotel terkenal yang kini baru saja membuka sebuah resort baru. Untuk itulah tempat tersebut akan menjadi destinasi, sekaligus menjadi ajang bulan madu mereka untuk kali pertama. Singkat waktu tibalah hari saat sepasang suami istri itu berangkat ke resort yang terletak di negara Republik Kusang. Sebuah pesawat pun mengantar mereka dan tiba di penginapan yang sangat dekat dengan lokasi pantai. Di mana saat seorang teman menyambutnya, ia menjelaskan tentang sederet kelebihan resort yang dilengkapi fasilitas nyaman dan tingkat keamanan yang dipantau dari menara paling canggih. Maka untuk memulai liburan ini, mereka menikmati waktu dengan saling bermesraan. Meskipun terkadang Joe teringat dengan misi terakhir saat tak mampu menyelamatkan seorang anak kecil. Namun selama masih ada Robin di sampingnya, ia merasa bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Hingga kemudian, Darren selaku bos dan pemilik resort terbesar di daerah Kusang, tiba-tiba datang dan membahas pekerjaan di saat waktu liburan. Namun meski begitu, Robin sama sekali tak terganggu, berbeda dari Joe yang terlihat sangat tidak nyaman. Setelah pekerjaannya selesai, Robin membawanya ke area sekitar resort yang dikelilingi pulau yang sangat indah. Mereka pun berniat menghabiskan waktu dengan melakukan diving dan menyewa beberapa peralatan pada seorang pria. Di mana secara kebetulan, Kurtz mengenalkan diri sebagai seorang pensiunan tentara Angkatan Darat Amerika. Mereka pun langsung memiliki keterikatan, lantaran jarang sekali bertemu dengan orang yang mempunyai latar belakang yang sama. Kemudian mereka mulai diantar berlayar untuk ke tempat penyelaman, di mana tempat tersebut cukup jauh dari lokasi awal, tetapi sangat dekat dengan penginapan mereka. Karena tak jauh dari sana, terdapat sebuah gua yang langsung terhubung dengan pintu masuk resort. Come on, I have a party.
Singkat waktu saat malam harinya, pesta pembukaan resort milik Darren akhirnya dibuka. Pesta tersebut dihadiri oleh jajaran rekan bisnis dan tamu undangan yang terdiri dari orang-orang penting, di mana lagi-lagi Darren mengganggu kemesraan mereka dengan memprotes perihal pekerjaan yang pada dasarnya di luar tanggung jawab Robin. Joe yang sejak tadi pagi sudah merasa tindakan itu semena-mena, pada akhirnya berani menegur bahwa ia sudah sangat kelewatan. Namun sikapnya itu justru membuat Robin tak senang dan memilih menghindari perdebatan dengan mengajak Darren untuk membuka acara. You have an opening speech to give. Saat pidato penyambutan dilakukan, Joe memilih untuk keluar dan bertemu kembali dengan Kurtz. Ia pun tak sengaja menjelaskan bahwa sedang bertengkar dengan Robin, di mana atas saran darinya, ia berencana akan kembali dan meminta maaf pada sang istri. Maka saat pertunjukan kembang api dimulai, ia membawa 2 gelas minuman untuk meluluhkan kembali hati istrinya. Namun tiba-tiba muncullah bom disusul oleh sekelompok pasukan bertopeng yang datang dari area pantai, di mana mereka langsung melakukan penyerangan dan menembak siapapun orang secara serampangan. Mengetahui bahwa Robin dalam kondisi paling berbahaya, Joe melumpuhkan satu persatu pasukan hanya dengan tangan kosongnya. Hingga saat ia jatuh dalam kondisi yang luka-luka, ia harus menerima fakta bahwa Robin tak mampu diselamatkan. Saat terbangun, Joe berada di lokasi evakuasi setelah pingsan selama berjam-jam. Jelas orang yang pertama kali ia cari adalah Robin. Namun ia melihat situasi telah kacau diisi oleh banyak tentara dan media. Hingga kemudian TV memberitakan sebuah video yang diunggah lewat internet bahwa para sandera telah ditahan kelompok separatis dan mengungkap bahwa mereka menolak pengaruh barat yang berada di tanah airnya. Untuk itulah mereka ingin meminta sejumlah tebusan atau mereka akan menghabisi seluruh sandera dalam waktu 24 jam. Sebuah langkah yang ingin Joe lakukan adalah menyelamatkan Robin secepat mungkin. Namun Kurtz menolak dan lebih berpikir rasional bahwa mereka tidak berwenang karena tugas ini merupakan bagian dari kemiliteran. Sementara itu, seluruh sandera dikumpulkan di sebuah ruang dengan kondisi tangan yang sudah terikat, di mana Robin berani menentang saat mereka diperlakukan kasar, hingga ketua teroris yang bernama Damo membuka identitas dan seluruh wajah anggotanya. Tak hanya itu, Robin juga berusaha menenangkan bahwa tim bantuan pasti akan menolong mereka. Di sisi lain, kasus ini telah ditangani oleh militer dan penasihat diplomatik pemerintah kusang yang bernama Saul, di mana ia membawa peta riset untuk melakukan tindakan penyelamatan. Namun tak bisa gegabah bertindak karena menyangkut nyawa banyak orang. Maka dari itu Joe rela menjadi sukarelawan karena latar belakang militer dan merasa lebih mengetahui tempat tersebut. Darren yang memang diketahui mempunyai harta paling berlimpah diancam untuk mengirimkan tebusan itu secepatnya, di mana ia pun tak mempunyai pilihan lain asalkan tak ada satupun orang yang berani menyentuh selai pun rambutnya. Melihat bahwa Joe bersikeras ingin terlibat, Saul mengajak Joe untuk saling berdiskusi. Ia pun berkata bahwa kekuatan militer berisiko terjadinya insiden internasional dan memilih menggunakan tentara bayaran yang digadang-gadang memiliki kemampuan lebih baik dari militer di negaranya. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Kalob, di mana ia langsung menolak terlibatnya Joe dalam misi ini karena percaya mampu melakukan hanya dengan pasukannya. Bahkan orang sekelas marinir Amerika diancam akan ditembak jika bersikeras tetap ikut serta. Usai menyusun rencana, para tentara memulai aksi penyusupan, di mana meskipun telah ditolak mentah-mentah, Joe yang memiliki tekad sekuat baja tetap nekat ikut demi memastikan sendiri keberadaan istrinya. Hingga saat Galop hendak membidik seorang penjaga, ia mengurungkan niatnya dan mengizinkan Joe untuk melakukan penembakan, di mana karir sebagai sniper pun langsung dibuktikan bahwa ia mampu menembak musuh mengenai titik yang paling fatal. Hal tersebut membuat Joe dipercaya untuk bergabung dan bergerak dengan membagi menjadi 2 tim, di mana saat mereka semakin mendekat, suatu kejanggalan terasa ketika tak ada satupun teroris yang berjaga, melainkan menemukan rekan satu tim mereka yang tewas tertembak dari belakang. Atau bisa disimpulkan, ada satu pihak yang telah melakukan pengkhianatan.
Melihat situasi yang kacau dan tidak teratasi, Joe cepat menolong Kalop yang sempat tertembak di kakinya. Mereka pun bekerja sama untuk menghindari tiap serangan dan menjauh dari kejaran para teroris. Selepas aksi yang menewaskan banyak teroris, Don selaku adik dari Damo mengamuk di depan seluruh sandera karena tak terima dengan kematian teman-temannya. Tak hanya itu, Robin juga mendengar percakapan dari seorang tentara bayaran bahwa seorang marinir Amerika bergabung dalam penyerangan dan telah tewas. Kabar itu pun menjadi pukulan paling menyakitkan untuknya. Sementara itu, Kalop menduga bahwa pengkhianatan ini berkaitan dengan bayaran tinggi yang diberikan oleh para teroris. Ia pun mempercayakan misi ini untuk Joe lanjutkan dan menitipkan pesan untuk satu anak buahnya yang telah berkhianat. Di lain tempat, keadaan Robin dan teman wanitanya semakin menjadi ancaman. Namun kali ini Darren bertindak berani dengan melakukan perlawanan. Meskipun pada akhirnya, ia kalah saat diancam hanya dengan satu kali tarikan pelatuk. Keesokan harinya, Joe tidak berdiam untuk menunggu sampai militer bertindak, melainkan bergerak mempersiapkan rencana penyelamatan dengan meminta bantuan Kurtz. Namun meski sudah memohon agar meminjamkan sedikit kekuatan dan pengalaman perangnya, ia tetap menolak karena baginya, tak semua pihak bisa bertindak menjadi seorang pahlawan. Maka berbekal sedikit peralatan dan hanya membawa dirinya sendiri, Joe bertekad akan melanjutkan aksi penyelamatan demi wanita yang ia cintai. Setelah melewati akses rahasia, ia pun bergerak masuk dan meneliti tiap penjaga yang tersebar di tiap tempat. Berkat karir militer yang cemerlang dan sederet pengalaman menguasai berbagai medan, ia mengatur rencana sesingkat mungkin dan memancing musuh hingga tewas saat itu juga. Maka saat lolos dari satu tempat, ia mulai mengambil sisa-sisa kembang api dan bergerak ketika para penjaga sedang lengah. Sementara di markas tentara Republik Kusang, pimpinan tentara yang sejak tadi tak berkontribusi apa-apa justru menegur Saul karena telah mengizinkan Zoe untuk bertindak sendirian. Tak lama dari itu, para teroris menemukan mayat anggota yang telah tewas mengambang, di mana para sandera pun mulai mengetahui bahwa ada pihak yang datang dan akan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Blondie si tentara bayaran yang telah berkhianat kini menjadi kacung dari Damo yang hendak memasang sebuah peledak. Namun sebelum itu semua terjadi, Joe datang tepat waktu dan langsung menyerangnya. Bahkan demi membuat Blondie membuka suara, ia mengancamnya agar Blondie segera memberitahu lokasi para sandera. Mengetahui bahwa posisi mereka sedang terancam, Damo menagih seluruh upeti hingga Darren pun langsung membayarnya. Sementara itu, Joe masih terlibat baku tembak dan terus bergerak melakukan penyerangan. Hingga saat musuh kehabisan amunisi, saat itulah mereka bertarung sampai keduanya berhasil ditumbangkan. Di tempat yang berbeda, pimpinan tentara mendapat panggilan telepon yang menyatakan bahwa teroris telah mendapat upeti dan berniat melepaskan para sandera. Untuk itulah dia meminta satu perwakilan dari pemerintah Kusang, di mana ia memberikan tugas tersebut kepada Saul. Bersama dengan itu, Joe memasang seluruh kembang api hingga ledakan pun membuat teroris teralihkan. Saat itu juga pemandangan itu mencapai lokasi Kurtz, hingga ia pun terpanggil untuk ikut dalam berperang. Dan saat seluruh pasukan berhasil terpancing oleh umpannya, ia pun menemui istrinya dan juga seluruh sandera, di mana mereka segera pergi sebelum para teroris memergoki. Namun tiba-tiba
Kegagalan itu membuat Joe ditangkap, berikut juga seluruh Sandra. Ia pun mengetahui siapa dalang dibalik penyerangan ini, yakni Saul yang memiliki dendam pribadi terhadap Darren. Karena saat mereka kerjasama membagi harta, hanya Darren lah yang mendapat ucapan selamat dan terima kasih. Atau bisa dibilang, dendam ini disebabkan hanya karena perasaan iri dengki. Kemudian Don menyampaikan bahwa bayaran mereka telah masuk ke rekening, di mana Saul pun sudah tak sabar menanti jutaan dolar di kantongnya. Namun ia justru dianggap sebagai butiran debu yang tidak berguna lagi. I helped you. I helped. Tak cukup dari itu, Darren juga menjadi korban dari penipuan, bahwa para Sandra tidak bebas melainkan akan dieksekusi. Maka dengan sisa kekuatannya, ia pun kembali bangkit untuk melawan dan melepaskan kuncian rantai meski harus mengorbankan tangannya. Bersamaan dengan itu, para Sandra dikumpulkan dengan peledak di tubuhnya masing-masing, dimana kemudian Joe cepat bertindak dan langsung menumpahkan amarahnya, hingga posisinya pun hampir menjadi ancaman. Beruntung Don tewas akibat tembakan Kurtz yang menembus di tubuhnya. Mereka pun segera menyelamatkan seluruh Sandra dan mengejar waktu saat bom berhasil diaktifkan. Setelah resort tersebut hancur dan terbakar hangus, Joe masih berusaha mengejar Robin meskipun terjatuh berkali-kali. Saat itulah Damo mengaktifkan sebuah peledak di dalam goa hingga ia pun harus tertimpa. Melihat kemungkinan kecil Joe akan selamat, Robin hanya bisa pasrah saat Damo menyeretnya. Namun meskipun berada di titik paling mustahil untuk hidup, Joe masih bisa bangkit dan melakukan perlawanan terakhir yang menentukan hidupnya. Hingga setelah sekujur tubuhnya bersimbah darah, ia pun menemukan Robin yang terikat di dalam sebuah kapal. Maka saat Damo hampir menyerangnya, sebuah tombak menembus di tubuhnya sampai ia terkapar. Seketika mereka pun berpelukan setelah melewati perjuangan yang sangat sulit. Namun lagi-lagi, Damo menyerangnya meskipun kondisinya telah sekarat. Maka mereka pun berhasil meloloskan diri ketika kapal hancur dan meledak berkeping-keping. Film ini menunjukkan pengorbanan penuh yang Joe lakukan atas dasar kemanusiaan. Karena meskipun bukan wewenangnya, sebagai seorang marinir ia merasa punya tanggung jawab atas keselamatan orang banyak. Tapi sayangnya acting daripada teroris kurang sangat dan menyeramkan. Bahkan lebih seram omongan tetangga. Kerja di mana? Saya nganggur, Bu. Ya udah, saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.